yang dimana semuanya bisa menyimak, bisa mendengar satu sama lain gitu ya. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga yaumil akhirat nanti. Amin. Oke, baik. Alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Eh, Dilanjutkan. Ana lanjutkan ya, kita masuk ke kajian terlebih dahulu. Insya Allah Ana percepat juga agar ibu-ibu semua bisa setoran dengan waktu yang masih masih banyak lah ya, insya Allah. Jadi insya Allah ya malam Ahad kita ini berfaedah, bermanfaat gitu ya. Kita bisa berkumpul sama-sama dalam satu ruangan ini, yaitu di Zoom. Toyib, Ana awali. Jadi malam ini di kajian hari ini tema kita tentang adab-adab penghafal Al-Quran. Ya, oke, boleh next Uti Dila. Itu bisa layarnya di ini aja Kak Uti, maksudnya jadi tidak ada yang bagian sampingnya gitu. Nah ya, yang oke. Toyib, jadi yang pertama dalil ada penghafal Al-Quran. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai para penghafal Al-Quran, tegakkanlah kepala kalian karena sesungguhnya jalan kebenaran telah jelas bagi kalian. Berlombalah di dalam kebaikan dan janganlah kalian bergantung kepada manusia. Boleh dibantu next lagi, Uti? Oke, kita tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab suci. Nah, tentu saja memiliki adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran begitu penting. Karena inilah salah satu cara untuk memuliakan kitab paling mulia ini. Nah, ingatlah bahwa kita tahu ya bahwa awalan itu yang pertama adab terlebih dahulu sebelum kita berilmu seperti itu. Boleh next selanjutnya. Kita masuk ke adab-adab penghafal Al-Quran. Yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Nah, Ana sudah seringkali uh, menjelaskan bahwa niat itu sangat penting ya. Karena orang yang menghafal Al-Quran, kalau misalkan niatnya itu bukan karena Allah, itu mungkin tidak dimudahkan dalam menghafalnya. Entah misal sudah coba diulang berkali-kali tapi belum melekat gitu. Belum mudah untuk mengucapkan ayatnya seperti itu. Makanya kita harus mengikhlaskan niat kita gitu. Udah niatnya karena Allah Ta'ala. Insya Allah, Allah akan memudahkan segalanya seperti itu. Selanjutnya, next boleh. Nah, yang kedua, dalam keadaan suci atau berwudu. Nah, memang baiknya ketika kita ingin membaca Al-Quran atau minimal nih kalau misalkan kita ingin memegang Al-Quran, ya kan? Nah, itu baiknya kita harus berwudu. Kenapa? Karena kitab Al-Quran adalah kitab suci, ya. Jadi kita harus bersuci terlebih dahulu atau berwudu seperti itu. Selanjutnya, next boleh. Nah, yang ketiga, merasakan keagungan Al-Quran dan menyadari kedudukannya. Maksudnya gimana gitu kan? Nah, jadi di sini kan tentang merasakan keagungan. Jadi kita tuh bisa merasakan bahwa ketika kita menghafal Al-Quran atau kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran, hati kita, jiwa kita menjadi tenang. Jadi tidak
tidak galau, tidak merasa gundah gitu kan. Jadi merasa tenang gitu. Karena kita merasakan setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang terdengar dengan telinga kita gitu kan, itu bisa menjadikan hati kita tenang. Ketika kita memiliki masalah, mungkin kita banyak yang sedang dipikirkan gitu kan. Tapi coba kita ambil wudhu, kita coba membaca Al-Quran ayat dua ayat, insya Allah hati kita terasa tenang seperti itu. Lalu kita menyadari kedudukannya. Ingat, Al-Quran memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, ya. Jadi kalau misalkan Al-Quran memiliki posisi paling tinggi ya di sisi Allah, berarti tandanya Al-Quran itu memang sangat penting buat diri kita gitu kan, ya. Apalagi kita sudah paham gitu, eh, rasanya ketika kita menghafal atau murojaah atau tilawah, hati kita damai tenang seperti itu, ya. Jadi kalau bisa, eh, nggak ketika kita sedang diberikan kenikmatan sama Allah saja gitu, tapi dalam keadaan apapun usahakan kita bisa selalu berinteraksi walaupun satu ayat dua ayat seperti itu. Oke, boleh di next. Boleh di next, seperti Bila. Oke. Nah, yang keempat, hendaknya selalu mengulang hafalannya. Jadi, Utivila, kita harus paham gitu. Soal menghafal Al-Quran itu memang sangat mudah. Pekerjaan sangat mudah. Tetapi yang harus diingat, pekerjaan yang harus membutuhkan usaha yang lebih besar adalah mengulang-ulang hafalan yang sudah dimiliki, ya. Jadi itu, jadi makanya kalau misalkan ada misal fulanah gitu kan, dia ini sudah memiliki hafalan 30 juz, dia tidak merasa senang karena dia takut bagaimana cara dia memelihara hafalan tersebut, bagaimana cara dia mengulang-ulang hafalan tersebut, bagaimana cara dia mengamalkan setiap ayat yang dia hafalkan seperti itu. Makanya pekerjaan seumur hidup bagi penghafal Al-Quran adalah mengulang-ulang hafalannya, mentadaburi, mengamalkannya. Jadi Ukti Villa, ingat ya, ketika sudah memiliki beberapa hafalan, mau itu 1 juz, 2 juz, atau beberapa surat, jangan lupa untuk diulang-ulang kembali hafalannya agar selalu apa ya, selalu tertanam gitu ya di dalam ingatan seperti itu. Boleh di next, Uti Dila. Nah, yang kelima, harus tawadhu kepada orang-orang soleh, orang baik, dan orang miskin. Nah, jadi kalau penghafal Al-Quran itu harus memiliki sifat tawadu. Jadi ketika ada seseorang yang memuji, Ih, Masya Allah ya, hafalannya banyak banget. Masya Allah ya sudah hafiz. Masya Allah ya sudah hafiz. Masya Allah ya punya kemampuan di bidang Al-Quran seperti itu. Nah, ketika ada seseorang yang memuji kita, ya kita tetap baca alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Tapi jangan sampai kita memiliki tinggi hati gitu. Maksudnya kayak iya dong gitu, misalnya kayak gitu ya, kalau bahasanya ya dong kan aku ngafal Quran gitu ya, kan anak ngafal Quran gitu gitu. Nah, jangan, kita harus bisa bersikap tawadu. Ya, terima kasih, alhamdulillah itu semua atas izin Allah seperti itu. Ya, soalnya Ana sendiri juga mencoba untuk mengamalkan satu hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, gitu. Jadi sedikit-sedikit Ana coba untuk mengamalkan hadis itu. Itu yang membuat Ana tuh termotivasi untuk bisa selalu berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu. Jadi kita harus mencoba untuk bersikap tawadu. Oke, selanjutnya boleh di next. Nah, yang keenam,
tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai sumber penghasilannya atau sandaran hidupnya dari membaca Al-Quran. Ketika kita bisa menguasai beberapa ilmu, bukan ilmu Al-Quran sih ya, ya kita memiliki kemampuan gitu. Jangan sampai kemampuan kita itu seakan-akan bisa menghasilkan seperti itu. Maksudnya dengan kita memiliki hafalan atau bacaan kita bagus, terus kita apa namanya mentargetkan, misal ada suatu lembaga yang memang mencari pengajar gitu, terus kita mentargetkan bayaran kita gitu, kayak boleh Ana boleh Ana bisa kerja di sana gitu di lembaga itu, tapi dengan fee segini, misal 500.000. Jadi sudah ditargetkan gitu. Jangan sampai ya, Utifila ya. Mungkin bahasanya tuh lebih ke menghargai ilmu. Nah, jadi kalau misalkan menghargai dan menghormati. Kalau misalkan ada beberapa lembaga kayak maaf ya, tapi kami hanya hanya mampunya segini, tidak apa-apa gitu, ikhlas aja. Karena kan kalau misalnya kita kembali lagi ke hadis, ya kan, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengamalkannya. Ya udah, kita sandarin aja ke hadis itu gitu. Kita kita menghafal niatnya karena Allah, nggak iming-iming untuk bisa berpenghasilan, bisa menghasilkan uang. Tidak seperti itu. Baik ya, Utifillah, seperti itu. Selanjutnya, next boleh Utidillah. Nah, membaca Al-Quran, yang ketujuh, membaca Al-Quran dianjurkan untuk menghadap kiblat dan khusyuk. Nah, memang baiknya seperti itu, Tifila. Ketika kita sedang tilawah, tadabbur, murojaah, atau menghafal Al-Quran, baiknya kita menghadap kiblat dan dengan khusyuk, ya. Kalau bisa gitu ya. Oke, selanjutnya boleh di next. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, yaitu membaca Al-Quran diawali dengan isti'azah. Oke, baik. Jadi kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ketika kita nih baru megang Al-Quran gitu ya, hawa-hawanya sudah ngantuk, sudah capek gitu kan. Tapi ketika kita membaca satu kalimat istiazah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu perumpamaannya itu seperti syaitan itu terpental gitu, terpental jauh, sehingga diri kita tuh langsung melek dan Masya Allah, iya iya, niatnya Ana mau mau tilawah, niatnya Ana mau menghafal Auzubillahiminasyaitonirrajim kayak gitu kan. Karena kan artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segitu saja materi yang Ana bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ana minta maaf. Jika yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika yang salah datangnya dari kekeliruan Ana sendiri. Nah, sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Atau Ana kecepatan, Afwan? Bagaimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Gimana, Ibu Sri Linda? Ada yang ingin ditanyakan? Apa nih, Zah? Ya, gimana, Ibu? Ini Zah yang tadi menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai itu seperti yang contoh tadi Ustaz sampaikan, misalnya mau mengajar terus harus digaji segini gitu. Tapi misalnya dia niatkan saya harus bisa menghafal agar nanti saya bisa misalnya niatnya untuk menghajikan orang tua misalnya gitu ya, atau mengumrahkan orang tua dengan hasil bacaan Al-Quran saya. Itu apa sudah termasuk itu juga ya, Sah? Istilahnya karena yang kita lihat kan dengan membaca Al-Quran apapun sepertinya bisa kita raih dengan menghafal Al-Quran. Karena itu jalan yang paling istilahnya paling bisa membuka kita untuk bisa apa sih namanya, apapun yang kita cita-cita pasti tercapai gitu Zah, dengan kita membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita tanamkan di hati kita untuk niat seperti itu, apa itu termasuk salah satu yang tadi poin itu ya Zah?
Oke, kembali lagi di niat. Nah, kalau tidak salah, Ana pernah sampaikan di kajian sebelumnya deh. Jadi kalau misalkan nih niat kita benar-benar hanya karena Allah, nah itu kan keinginan kita ya untuk bisa mempergi hajikan eh, keluarga atau siapapun gitu kan. Itu memang keinginan. Tapi kalau misalkan niat kita benar-benar hanya karena Allah, karena Allah, karena Allah, nah di situ nggak ada yang tahu gitu. Ternyata dengan niat kita karena Allah itu bisa dapat double gitu. Tapi kalau misalkan niat kita untuk bisa mempergi haji kan, oh memang dapat itu saja gitu, nggak dapat niat karena Allah kayak gitu. Jadi semua itu tergantung dari niatnya, seperti itu Ibu Jul kurang lebih. Terima kasih Sa atas Gimana? pencerahannya. Iya. Selanjutnya siapa, ada lagi yang mau bertanya boleh, atau ada yang kurang jelas boleh. Bagaimana Ibu Ruli? Apa ada pertanyaan? Ibu Fahima, Ibu Revana, atau Ibu Sri Linda boleh? Ini bisa mengulang-ulang bacaan terus yang kalau mau hafal emang lebih mudah dari yang mengulang-ulang bacaan itu emang susah Mm-mm. Memang memelihara butuh, butuh usaha yang lebih Iya, berkali-kali, memang benar. Karena kita iya, tahu bahwa bahwasanya manusia hidup di dunia itu bukan cuma manusia saja gitu. Ada syaitan, ada jin gitu kan, ada nafsu, ada hawa nafsu kita, ada syahwat seperti itu kan. Makanya ya kita harus bisa minta keistiqomahan, ya Allah berikanlah keistiqomahan, kemudahan dalam mengulang-ulang hafalan, dalam tilawah Al-Quran seperti itu. Karena nggak mudah gitu, memang nggak mudah. Karena Anda juga merasakan gitu Ibu. Karena memang harus, niatnya harus dikuatin lagi seperti itu. Iya, semangat terus Ibu Sri Linda ya. iya. Ada pertanyaan nih di chat ya. Sebentar. Kalau niat membaca Al-Quran untuk disedekahkan kepada orang tua yang sudah meninggal itu bisa Ustazah? Bisa, insya Allah bisa. Ya tadi kembali lagi, kalau misalkan niat kita yang pertama karena Allah, insya Allah kita dapat juga double gitu. Dengan caranya Allah bagaimana kayak gitu. Semua ganti gitu. Ya hadisnya kan innamal a'malu biniat, ya. Niat itu tergantung dari amal. Amal itu tergantung dari niat. Astagfirullah, terbalik. Apa nama? Amal itu tergantung dari niatnya gitu. Jadi usahakan kita harus bisa niatnya karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Ada lagi? Ibu Ruli bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Ibu Ruli? Bolehkah on cam, yang bisa on cam? Karena mau melihat wajah wajah bahagianya para ibu-ibu solihah. Gimana? Ada lagi Ibu Juliani, Ibu Sri Linda yang mau ditanyakan? Apa kita langsung saja ke kelas tafisnya? Bagaimana? Oke, baiklah. Karena waktu juga sudah tidak siang ya, waktunya selalu berjalan gitu ya. Oke, alhamdulillah segitu saja kajian dari Ana. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Nah, langsung saja nih yang sudah siap untuk setoran boleh setoran murojaah. Maksudnya yang hafalan-hafalan yang lalu boleh di apa di storyin di sini, tidak apa-apa. Kalau mau setoran hafalan yang lama boleh di storyin di sini, atau hafalan yang baru juga boleh. Ayo, siapa yang sudah siap boleh? Boleh, Saya boleh, enggak apa Ibu. tapi Siapa? hafalannya yang harus sedikit, yang baru. Ini enggak apa-apa. Tenang, tenang. Anak tidak gigit. Anak tidak gigit. Tenang, tenang. Oke, berarti surat apa nih? Sebentar. Anak sudah.
surat Kemarin. An-Nazi'at Oh, berarti sekarang surat An-Nazi'at ya, Bismillah. ya. Ih, Masya Allah. Oke, oke. Jika sudah siap, boleh dimulai. Tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naji'ati gharqa wan nasitoti nasto wasabihati sabha fasabiqoti sabqo fal mudabbiroti amro yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idi wajifah absaruha khasi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idomman nahirah qalu idza qalu tilka idan qarratun khasirah fa inna ma hiya jadratu wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa id idna darob idna dahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila idhab ila fir'auna innahu togo faqul hal laka ila an tajakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra faqadzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'ahadallahu nakalal akhirati wal ula fa'in fa'in fa'inal jahimu ya ma'wa apa yang lagi Inna fi. oh inna fi dzalika la ibratan liman yahsha a'ang a'antum as halqan amis sama ubanaha rofaha samkaha fasawaha wa aqtasa laylaha wa ahraja duhaha wal ardo ba'da dzalika dahaha wal jibala arsah apalagi Akhraja. akhraja minha ma'aha wa mar'aha wa aqtasa laylaha wa apa ya wal ardo ba'da dzalika daha Wal daha jibala arsaha. bala arsa mata allakum walian amikum faida ja'atit tommatul kubro fakadaba fakadaba wa Apa udah apa coba? Sudah atau melanjut? yauma yauma yatadak bisa masa wabur rijatil jahim najaro fa amma mang togo faqala anak udah nanti ini lagi dihafal lagi Masya Allah, sudah. ya sudah aja segitu
Oke, baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Sri Linda. Masya Allah deh. Jumat, Sabtu. Wih, selama 1 hari ya. Naziatnya hampir selesai. Ya, tapi bukan. Iya, nanti tinggal dilancarin lagi. Oke, baik. Barakallahu fiik, Ibu Sri Linda. Atas toran naziatnya malam ini. Sedikit koreksian dari Ana ya, Ibu ya. Ya. Oke, boleh Ana minta tolong Ibu Sri Linda bacakan ulang ayat pertama. Nazi'ati gharqa. Oke. Nah, tadi pas setoran pertama, kalau ndak salah dengar Ana ya, itu yang wana itu kurang ditahan. Ya, karena Oh, dia ada ya. wana dan za-nya dijelaskan lagi. Wanazi. Coba boleh diulang lagi. Wan nazi'ati gharqa. Oke, toib. Nah, selanjutnya ada di oke, Ana mau bertanya. Huruf kolkolah itu ada berapa ya? Ada 5. Ada 5, boleh disebutkan? Ada ba, dal, Mm-mm, to, huruf to, ko, mm-mm. kof, Ya, ko, sam, di to sama ko, kof, ba, sama jim, satu jim, lagi. jim. Jim. Oke, baik. Nah, berarti kalau misalkan ada suatu bacaan di mana dia terdapat huruf kolkolah, berarti harus diapakan bacanya? Dipantulkan. Mantulkan. Nah, boleh coba diulang ayat 9-nya. Ab, ab, to, Hmm. a, ko, di, a. Ahsanti. Nah, jadi kalau yang namanya dipantulkan, dia harus jelas kolkolahnya. Abeso, abe. Jadi nggak sekedar ab, tapi abeso, ruha khosyi'ah. Ya, jadi abe. Nggak sekedar ab, tapi abe. Seperti itu ya, Ibu. Ya. Selanjutnya, satu lagi. Boleh di ayat 21. Boleh dibaca ulang. Fakadzdzaba wa asya. Ya, Ustazah. Fakadzdzaba wa asya. Oke, toib. Nah, yang mau aksi suka terlebih dahulu, ya kan? Berarti fakadzdzaba. Coba diulang fakadzdzaba. Dzaba wa asya. Asanti. Nah, sekarang satu lagi nih, huruf so. So itu tidak syo, tidak seperti sya, tapi so. So, Jadi so, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas dan bawah. So, so, coba. Nah, jangan so. malu-malu. Ayo. Nah, seperti itu. Coba ulang lagi. Wakadzaba. Fakadzdzaba wa asya. Nah, santi Masya Allah. Jadi tidak wa'asyo. Ya, tidak seperti sya, tapi seperti itu. Oke, toyib. Nah, sedikit penjelasan. Nah, jadi kan ada nih surat An-Naba, surat An-Nazi'at gitu kan. Di sini kan terakhirnya itu misal Ana izin mencontohkan wan nazi'ati ghurqa. Nah, itu enggak o, tapi ko, seakan-akan ada huruf h-nya di belakang. Jadi wan nazi'ati ghurqa. Jadi tidak Oh, ko. Kalau ko berarti seakan-akan di belakang ada huruf hamzah. Sedangkan di sini tidak ada. Ya, Ibu. oh, Boleh ya. coba dibaca ulang. Ana mau dengar. Wan nazi'ati gharqa.
Kalau haknya harus jelas. Iya, haknya tetap harus jelas. Gorokoh. Ya. Ya, coba diulang lagi sekali lagi. Wan nazi'ati gharqah. Ahsanti. Nah, jadi tidak kok, tapi Ya. oh gitu ya. Ya. Oke, baik. Masya Allah. So, terima kasih ya Ibu Srilinda sudah menyempatkan setoran di kelas Tafis Jama'inya. Semangat terus menghafalnya Ibu. Eh, sampai bertemu di kelas Tafis hari Selasa dan Kamis. Semangat terus, sehat-sehat ya. Tapi ya Ya. Bapak masih di sini ya, karena kan tadi kita pertama ada pembukaan, jadi otomatis usahakan kita ada penutupan juga. Ya. Jadi Ustazah, tetap masih menonton. ujiannya jadi kapan jadinya? Ujiannya insya Allah pekan depan. Insya Allah. Jadi kita, iya pekan depan insya Allah ya. Hari bukan hari Selasa kan? Hari, nanti hari Selasa deh Ibu. Oh, kita udah ujian. Coba nanti Ana coba cek kalender lagi, nanti Ana share di grup halakoh. Ya, ingin ada waktu buat menghafal. Diberi Oh waktu yang iya, siap-siap diselesaikan satu jusnya ya. Insya Allah. Oke, baik. Ana izin lanjutkan ya, Ibu Srilinda. Selanjutnya boleh yang sudah siap yuk. Yang sudah ini, yang sudah on cam nih. Dengan siapa? Mei Ustazah. Bentar. Ini baru pertama kali deh kayaknya Ana melihat Uti. Uti sebelumnya di halakoh siapa? Saya baru pertemuan pertama sih. Nggak tahu siapa Ustazah awalnya. Pertama. Mm-mm. Oh gitu. Sebentar. Berarti Uti ini kelas Tafis reguler atau gimana? Nggak tahu reguler apa enggaknya. Kayaknya sih reguler. Mm-mm. Reguler. Tapi udah masuk grup halakoh. Tadi kan sebelumnya tuh ada room chat, room Zoom yang sebelumnya, terus ke Pental, terus ke sini. Oh, ke Pental terus ke sini. Berarti di sini berarti kelasnya. Iya, nggak tahu, nggak ngerti juga. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Uti, oke, Ana tetap terima saran Uti. Boleh perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Memeng Suhaya Putri. Mei siapa? Meme Suhaya Putri. Oh, Mei saya Masya Allah, namanya cantik sekali seperti orangnya. Oh iya, Uti mau suratnya surat apa nih? Juz berapa? Anaba. Ya. Berarti ini baru pertama kali nih? Iya, baru pertama kali. Oke, baik. Oke, ya, boleh. Oke, boleh dimulai yuk, Uti, silakan. Tangan Ustazah, jadi enggak. Kenapa? Kemarin-kemarin berhalangan ada agenda, jadi nggak bisa hadir gitu. Oh gitu. Oh mungkin Uti ada di Halaqah Rufaida. Mungkin ya, nanti coba Anda cek lagi deh. Oke, boleh. Silakan, ayo Uti Meme. Fadoli. Boleh dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fiha muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Segitu dulu. Lupa. Itu saja. Beneran sudah. Allah. Gimana?
Alam yaj'alil arda mihada Terus? wa khalaqnakum ajwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa wa banaina fawqahum sab'an sidada. Udah segitu. Sadaqallah. Sadaqallahul barakallahu fiik, Uti. Mimi, berarti sampai ayat 12. Toyib. Seperti biasa nih, kalau Ana biasanya setelah mendengarkan Uti-Uti setoran, Ana izin mengkoreksi sedikit. Nah, boleh Ana minta tolong Uti Mei baca ulang deh ayat satunya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Oke, baik. Nah, yang mau Ana koreksi adalah di huruf Hamzah. Huruf Hamzah itu ada di tenggorokan bagian mana kalau boleh tahu? Sudah belajar? Belakang. Belakang? Belakang mana? Kan kayak amma yatasaalun. Nah, oke, baik. Jadi, Hamzah ini berada di tenggorokan bagian pangkal. Di sini. Oh, gitu kan. Nah, dan Hamzah itu memiliki sifat tegas. Jadi, ketika membaca, Ana contohkan, amma yatasaalun. Jadi, alun, bukan alun. Kalau alun, nanti jatuhnya dia ain, bukan Hamzah. Coba diulang, Uti. Amma yatasaalun. Nah, sa-nya panjangin dulu. Sa'alun. Amma yatasaalun. Ahsanti, Masya Allah. Selanjutnya nih, tadi di ayat 3, Uti salah harokat. Di sini Ana izin. Alladzi hum fihi, bukan fiha. Oh ya. Ulang coba ayat 3-nya. Fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hum fihi muhtalifun. Ahsanti, Masya Allah. Selanjutnya, di ayat ke-8. Wa khalaqnakum, bukan wa khalaqnahum. Ya, coba diulang lagi ya, depannya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum ajwaja. Nah, jangan aja, tapi azwaja. Za itu harus jelas. Ya. Wa khalaqnakum ajwaja. Masih belum. Azwaja. Ajwaja. Jangan aja, tapi azza. Za. Nah. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, ahsanti. Jadi nggak aja lagi ya, tapi azwaja. Karena za dan ja itu makhrajnya berbeda. Baik, selanjutnya Ana izin membahas tentang tasydid. Coba diulang ayat 10-nya boleh? Waja'alna nahara ma'asa. Ayat 10, Uti. Waja'alna laila. Oh, waja'alna laila. Waja'alna laila libasa. Oke, baik. Nah, jadi sedikit penjelasan. Uti tahu tanda tasydid? Iya, tahu. Oke, baik. Nah, cara membacanya itu harus dimasukkan terlebih dahulu ke huruf yang bertasydid. Karena izin ya. Wa ja'alnal laila libasa. Jadi tidak wa ja'alna laila. Dimasukkan dari na ke lam. Dimasukkan. Coba diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
waja'alna laila waja'alna laila libasa. Belum dapat. Waja'alna laila libasa. Waja'alna laila libasa. Ahsanti, Masya Allah. Oke, barakallahu fiik sekali lagi untuk Ukti Meme. Terima kasih sudah setoran hari ini. Semangat terus ya. Jazakallah khair, Ustazah. Ya, Cutie. Oke, selanjutnya. Siapa yang sudah siap? Boleh dibuka kameranya. Ibu Fahima bagaimana? Sudah? Sudah siap Ibu Fahima atau Ibu Juliani? Gimana nih? Ibu Juliani bagaimana? Avanza izin nggak setoran kayaknya malam ini masih di kafe. Lagi siap-siap anak-anak pulang. Ribut. Iya. Ini Iya, Zah, iya. lihat ramai sekali Zah. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya Zah, nyimak aja dulu ya Zah ya. Iya, boleh, enggak apa-apa. Oke, bagaimana Ibu Fahima? Nyimak juga ya? Oke, baiklah. Toyib, alhamdulillah ya. Ibu Fana juga menyimak, Ibu Ruli menyimak, Ibu Fahima menyimak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Alhamdulillah, yang penting ada beberapa yang setoran. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Kelas kita sudah selesai. Semoga kedepannya kita bisa semuanya bisa setoran. Jadi kan lumayan nih. Kan biasanya kelas kita kan Selasa sama Kamis. Berarti kalau ada hari Sabtu itu sesuatu yang apa ya? Istilahnya tuh kayak hari emas gitu. Jadi berkesempatan untuk setoran di hari selain hari-hari kelas tahfiz seperti itu. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khair kepada Ukti Villa semua yang sudah menyempatkan hadir di ruang online ini, yaitu di Zoom. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusannya, diberikan kesehatannya, semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam menghafalnya, dimudahkan dalam murojaahnya, diistiqomahkan dalam menghafal dan murojaahnya. Semoga insya Allah ya, walaupun kita belum bisa bertemu di offline gitu, insya Allah hati kita mah selalu dekat gitu ya. Masya Allah. Baik, alangkah baiknya Ana izin menutup. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat ya. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Uti Adila sudah membantu share screen dan record. Insya Allah kita bertemu di kelas selanjutnya ya. Oke. Semangat terus. Oke. Jadi yang mau Baik Uti Adila, terima kasih ya jazakumullah khair sudah membantu Ana.